Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope that you always sit and happy in this fasting. Okay, meet me again in the math lesson with me, Mr. Sigit Kurniawan. Are you ready for learn? Oke, hari ini kita akan belajar tentang garis. Nah, garis itu mempunyai arti kumpulan atau himpunan dari titik-titik yang dihubungkan akan membentuk garis. Contohnya seperti ini ya, anak solih, yang bagian bawah ini ada titik-titik, kemudian dihubungkan akan berubah menjadi sebuah garis. Minimal ada dua titik yang dihubungkan ya. Nah, garis apa saja yang sudah kita kenal selama ini? Nah, yang pertama adalah garis horizontal. Ini adalah garis yang terbentang dari kanan ke kiri ya. Kemudian yang kedua adalah garis vertikal. Kalau garis vertikal merupakan garis yang tegak ya, dari bawah ke atas ya. Kemudian yang ketiga adalah garis lurus. Kalau garis lurus contohnya seperti ini. Kita sering menganggapnya seperti sisi miring ya pada bangun datar. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam garis. Nah, di sini anak-anak dikenal beberapa istilah ya tentang garis. Yang pertama adalah garis itu sendiri, yaitu simbolnya seperti ini. Ada sebuah garis yang ada tanda panah di ujung kanan dan kirinya. Itu artinya garis tersebut bisa diteruskan ke kanan ataupun ke kiri sampai tak terhingga. Kemudian yang kedua adalah sinar garis. Nah, kalau sinar garis itu ujung satunya adalah titik dan ujung lainnya adalah tanda panah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ruas garis. Nah, kalau ruas garis di sini di kedua ujungnya, pangkal dan ujung di sini adalah sama-sama dengan tanda titik seperti itu. Bisa membedakan yang ketiganya? Anak solih? Siap. Oke. Nah, berikutnya kita belajar tentang hubungan antar garis. Nah, ada dua garis atau lebih itu bisa mempunyai tiga hubungan. Yang pertama adalah garis sejajar. Nah, kalau garis sejajar contohnya seperti ini. Jadi garis ini jika diperpanjang mereka berdua tidak akan pernah bertemu dan jarak antara garisnya di garis titik-titik yang merah ini berjarak sama. Hubungan garis yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, jika berpotongan, maka garisnya akan bertemu pada titik tertentu ya di sini, sehingga akan membentuk sudut ya anak solih. Jadi, garis berpotongan itu mesti jika diperpanjang garisnya, mereka akan bertemu di suatu titik seperti itu. Berikutnya, hubungan garis yang ketiga adalah garis berhimpit. Nah, garis berhimpit ini contohnya seperti ini ya. Jadi ada dua garis yang ada pada satu bidang seperti itu sehingga mereka saling bertumpuk. Contohnya begini. Nah, ini merupakan contoh dari garis berhimpit anak soleh. Oke anak soleh, kita lanjutkan ya pada latihan soal tentang garis pada buku Erlangga yang lama di halaman 202. Nah, latihan 7. Tuliskan hubungan garis yang terdapat pada gambar berikut ini. Untuk yang A, coba diamati di sini pada senar gitarnya ya, Nak Solih. Nah, seperti ini. Ini artinya garisnya apa? Betul, garisnya adalah sejajar. Betul. Kemudian yang kedua, pada gambar ini kita lihat ya ada banyak garis yang bersilang-silangan di sini. Nah, oke, itu artinya garisnya apa? Iya, garisnya bersilangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah zebra cross ya untuk cat yang putih-putih ini. Zebra crossnya ya. Nah, ini garisnya juga apa? Betul, sejajar. Kemudian yang D ada ruji-ruji. Anak-anak amati ada ini rujinya. Nah, ini artinya garisnya apa? Betul, garisnya berpotongan. Ya, bersilangan atau garisnya berpotongan ya yang betul, anak soleh. Oke. Kemudian untuk garis yang berikutnya adalah tali tambang di sini ya, seperti ini posisinya. Nah, ini dia sebetulnya berada dalam satu garis yang sama. Kalau dia dari atas ya, enggak dari samping, sehingga dia garisnya adalah betul berhimpit. Oke, yang F selanjutnya garisnya seperti ini. Nah, ini garis apa? Betul, ini berpotongan ya. Karena nempuk atau ada yang bertemu. Untuk yang G, H, dan juga I sudah bisa ya mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua.
Ya, anak soleh, pertanyaan kedua, buatlah sebuah garis sejajar berimpit dan juga berpotongan tegak dan lurus. Tegak lurus ya di sini ya, untuk setiap garisnya. Nah, kita buat masing-masing satu dulu ya untuk contohnya. Di sini kita buat sejajar artinya kita bisa membuat garis di sebelahnya dengan jarak yang sama ya. Dan tidak akan bertemu antar garisnya jika diperpanjang. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini artinya dia sudah garis yang sejajar. Nah, kemudian sekarang yang berimpit. Oke, berimpit kita pakai yang pojok saja ya. Berimpit kita bisa tumpuk ya, karena berimpit berarti dia dalam satu garis. Sehingga kita bisa tumpuk di sini. Nah, ini artinya garisnya berimpit. Dan yang terakhir adalah tegak lurus. Nah, untuk berpotongan tegak lurus kita bisa buat boleh di sini nih. Kita buat garisnya. Nah, artinya ada perpotongan di sini ya, berpotongan dan juga tegak dan lurus antara garis horizontal dan juga garis vertikal. Seperti itu, Anak Solih. Baik, yang ketiga, perintahnya tulis semua garis yang sejajar dengan garis AB pada gambar di samping. Jadi, kita bisa lihat yang sejajar AB ini ya, berarti yang sejajar mana saja? Betul, ada DE dan juga PQ. Oke, sejajarnya ada DE dan PQ. Oke, itu yang sejajar ya. Kemudian berikutnya adalah garis yang memotong AB. Nah, kita lihat ya garis memotong AB. AB di sini yang memotong mana aja? Betul, di sini ada RS. Kemudian ada lagi yang memotong AB adalah ya YZ. Kemudian ada lagi betul MN. Ini juga memotong di garis AB. Begitu anak soleh untuk latihan 7, kita akan lanjut ke buku KDB ya. Oke, di buku KDB silakan anak-anak siapkan dan buka buku halaman 126 ya. Oke, kita kerjakan dari nomor 1. Lingkari gambar berikut yang merupakan garis lurus. Coba dilihat di sini. Garis yang lurus yang mana ya? Dari definisi yang sudah dijelaskan tadi. Iya, yang pertama adalah yang betul ini ya. Ini yang pertama garis lurus. Kemudian iya, ini yang kedua. Sedangkan yang lainnya ada lengkung ya. Ada juga ini garis apa tadi? Horizontal, vertikal. Oke, kemudian sekarang perintah yang kedua, kelompokkan garis berikut dengan keterangan yang tepat ya. Ada garis lurus, garis ruas garis, sinar garis, garis vertikal, sama garis horizontal. Yang lurus yang mana nih? Oke, tepat sekali. Yang lurus di sini adalah garis yang F dan juga G ya. Jadi ini F dan juga G dia garis lurus. Ruas garis yang mana nih? Ruas garis ke dua ujungnya ini adalah titik ya. Berarti anak-anak bisa mengelompokkan yang mana nih? Iya, yang F dan juga G. Oke, kemudian sinar garis. Yang termasuk sinar yang mana nih? Betul, yang E ya. E dan juga C. Kemudian garis vertikal, yang mana nih vertikal? Nah, vertikal yang ini ya, garis D. Kemudian horizontal adalah garis yang A. Garis vertikal yang A. Kemudian garis vertikal adalah D dan A. Kemudian garis horizontal adalah yang B. Ya, maaf tadi salah tulis. Nah, seperti itu ya. Sudah lengkap belum nih? Ada A, B, C, D, E, F, G. Sudah lengkap. Sip. Selanjutnya, yang ketiga nanti anak-anak kerjakan sendiri ya. Silakan membuat sinar garis vertikal. Ingat, sinar garis loh ya. Kemudian yang kedua, ruas garis horizontal. Oke. Nah, sinar berarti salah satu ujungnya ada panahnya ya. Satunya titik, kemudian ruas garis berarti dua-duanya titik di ujungnya. Nah, begitu. Anak soleh, siap. Oke, sekarang dilihat kegiatan 2 ya. Masih di buku KDB halaman 127 di baliknya. Nah, tuliskan hubungan antara dua garis dengan kata sejajar, berpotongan, ataupun berimpit. Untuk yang A ini apa anak soleh? Betul, untuk yang adalah yang sejajar. Kemudian yang B, dilihat nih.
saling satu garis atau ada banyak garis nih? Ada dua ya, tapi dia masih dalam satu garis sehingga dia yang betul berimpit. Oke, kalau C apa nih? Iya, betul. Yang C adalah yang garis berpotongan. Yang D apa? Betul, sejajar. Kemudian yang E adalah berimpit sama. Kemudian yang F adalah berpotongan sama dengan yang C. Begitu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini disuruh menggambar garis sesuai keterangan. Kita kerjakan dua soal saja ya, yang A dan juga yang mana nih? Yang C. Oke, yang B dan D nanti bisa dikerjakan anak-anak ya. Garis A dan B saling sejajar. Saling sejajar berarti gambarnya seperti yang mana? Iya, bisa seperti ini ya. Jadi dua garis. Oke, ada ujung-ujungnya. Kemudian satu lagi di sini. Jaraknya dipastikan sama ya. Oke. Kemudian yang C. Garis F dan G saling tegak lurus. Ini namanya belum dikasih A sama B. Saling tegak lurus berarti gambarnya bisa yang pertama adalah garis lurusnya dulu ya. Lurusnya dulu atau horizontalnya dulu seperti ini. Nah, ini berarti dia garis yang apa? F bisa ya. Yang G-nya kita buat yang garisnya yang tegak dan lurus. Ini yang G. Yang garis vertikal. Oke, begitu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan garis A, B, dan juga C berikut. Apakah garis A, B, dan C sejajar? Dan apa alasan? Coba silahkan. Kalau A sejajar nggak dengan B sama C? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena jaraknya beda ya. Ini segini, ini lebih panjang jaraknya ya. Kalau yang B sama C baru nih. Ini dia sejajar ya. Karena jaraknya sama. Bisa anak-anak buktikan ya menggunakan penggaris diukur jaraknya. Jadi yang sejajar di sini hanya B dan juga C. Oke, begitu anak solih. Nah, kemudian sedikit ya anak solih, halaman 127. Ini di sini lengkapilah besar sudut pada gambar berikut. Sebetulnya kalau udah masuk sudut ya ini anak solih, cuman nggak apa-apa. Kita kerjakan sedikit ya di sini ya. Di sini besarnya 120 derajat. Kalau di sini yang B ini sama ya. Kalau seperti ini berarti ini yang B juga besarnya sama 120 derajat karena saling bertolak belakang. Kemudian kalau garisnya apa sudutnya semuanya itu artinya semuanya ada 360 derajat. Sehingga kalau udah ketemu ini dan ini kita bisa kurangkan dengan 120. Kurangkan lagi 120. Dan kedua ini sama sudutnya, besarnya ya, sehingga dikurangkan jadi berapa nih? 0, iya, jadi 240 dikurangi lagi. Menjadi 120. Nah, 120-nya ada dua tempat nih, ini dan ini. Berarti hasilnya 120 masih dibagi 2, jadi berapa? 12 bagi 2, ya 6. Berarti hasilnya 60 derajat. Ini 60, ini juga 60 derajat. Begitu ya, anak solih.